Halim. Apa kabarnya ya Pak siang ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana hari ini? Saya lihat sepertinya Ibu terlihat agak murung, tidak bersemangat, tidak seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Apa yang perlu saya bantu? Saya lihat Ibu ini kurang semangat sekali hari ini. Iya nih Pak, tapi mohon maaf nih Pak. Apa saya tidak mengganggu waktu istirahat Bapak nih Pak? Tidak apa-apa, Bu. Karena kebetulan kan saya lagi tidak ada kegiatan. Masuk kelas pun enggak, cuma duduk-duduk aja. Jadi nggak apa-apa, kita bisa sharing-sharing di sini bersama, Bu. Mungkin hari ini saya Oh, berbeda, untuk ke depan kan bisa kita saling membantu lah karena kita satu sekolah di sini. iya Pak. Alhamdulillah Pak ya. Begini nih Pak Alim. Saya sebenarnya mau sharing nih sama Bapak tentang masalah yang saya hadapi nih Pak. Saya berharap mungkin ada masukan dari Bapak. Uh, Baik, Bu. Seperti saya bilang tadi, dengan senang hati kita harus saling membantu, saling mencari jalan keluar Ya, terhadap ini paham demi Pak ya. kebaikan kita semua di sekolah kita yang sangat kita cintai ini. Kira-kira, Bu, apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya begini Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak, atau pemecahan masalah yang saya hadapi saat ini Pak. Mungkin dengan saya sharing, semoga ada solusi dari Bapak. Ya, Bu, alhamdulillah Ibu sudah mau menceritakan kepada saya. Uh, jadi memang saya lihat dari tadi memang Ibu lagi bermasalah. Kira-kira setelah kita sharing nanti, apa yang Ibu harapkan daripada sharing kita pada hari ini? Yang saya harapkan Pak, mungkin saya bisa menciptakan situasi kelas yang nyaman dan terkendali Pak di saat proses pembelajaran, begitu Pak. Itu yang saya harapkan Pak. Jadi Ibu tadi mengharapkan situasi yang kondusif di kelas, yang nyaman. Jadi sebelumnya, kalau boleh tahu sebenarnya dalam waktu beberapa hari ini masalah apa yang Ibu hadapi? Kalau bisa Ibu ceritakan kepada saya, bisa kita mencari jalan keluarnya bersama-sama. Alhamdulillah Pak ya. Begini nih Pak, sebenarnya saya ya tidak enak juga untuk merepotkan Bapak. Tapi Pak, ini menjadi kendala bagi saya Pak. Akhir-akhir ini saya merasa agak kewalahan Pak menghadapi murid di kelas saya. Ini kan tahun ajaran baru ya Pak ya. Jadi ada beberapa siswa saya itu memang sudah mampu menulis dengan baik, mungkin karena dia sudah ada bimbingan awalnya masuk TK mungkin Pak ya. Dan ada juga sebagian lagi siswa saya ini memang di dalam latihan menulis saya harus memegang tangannya Pak, begitu. Jadi dalam hal ini, inilah yang membuat saya sulit dalam mengontrol kelas saya Pak. Kadang-kadang terjadi keributan karena saya lebih fokus kepada beberapa siswa yang butuh perhatian tadi Pak. Begitu masalahnya Pak. Oh ya, Bu, memang kalau kita ngajar kelas 1 memang seperti demikian, Bu. Jadi yang kita hadapi memang siswa-siswa kita, kadangkala mereka memang benar-benar belum memahami sedikit pun dunia pendidikan. Mungkin
siswa kita kan beda latar belakang. Ada Iya, kadang Pak. siswa kita yang tidak masuk TIKA ataupun tidak diajarkan tentang menulis di rumah. Memang itu Bu suatu masalah. Jadi kira-kira Bu, masalah yang Ibu hadapi itu tentang siswa, berapa persen kira-kira Bu siswa yang memang betul-betul butuh perhatian khusus daripada kita tentang menulis Bu? Persennya bisa jadi ini cuman mungkin 50% Pak, karena sebagian daripada mereka itu memang tidak bisa menulis memegang pensil itu belum bisa. Berarti dari 26 siswa saya mungkin separuhnya Pak belum bisa menulis dengan baik, begitu Pak. Oh, jadi begini Bu, kalau menurut Ibu kira-kira kenapa ya bisa seperti demikian? Mungkin Pak, saya rasa ya, selama ini saya mungkin belum melibatkan orang tua Pak ya, dalam membantu atau membimbing siswa dalam kegiatan menulis yang baik ini Pak di rumah. Mungkin kalau saya libatkan orang tua, mungkin dia orang tua pun akan bisa membantu siswa itu belajar di rumah dan dibimbing cara menulis mungkin Pak ya. Atau juga mungkin kurang menarik bagi siswa saya kali Pak ya. Oh, kira-kira apa yang sudah Ibu laksanakan dalam mengatasi masalah ini? Dalam hal ini saya sudah menerapkan belajar kelompok dan saya mengelompokkan siswa itu. Tapi dalam hal ini siswa yang masih butuh perhatian tadi agak sedikit sulit dalam menyesuaikan dirinya dengan teman-temannya yang lain, Pak. Mungkin karena ia merasa tertinggal, mungkin Pak ya belum bisa menulis dengan baik, kawannya yang sudah mahir tadi melaju ke depan, mungkin begitu Pak. Oh begitu ya Bu. Iya Pak, sudah beberapa kali pertemuan yang saya terapkan begitu, tapi masih saja belum ada perubahan. Gimana itu Pak ya? Jadi begini Bu ya, seperti saya katakan tadi, kita akan sharing mencari jalan keluar ya. Iya Pak. Jadi seperti ini Bu, Ibu tadi sudah kita menyelesaikan ini. Karena yang Ibu lakukan ini tidak maksimal. Jadi untuk ke depan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan lagi? Kira-kira menurut Ibu? Iya ya Pak ya. Seperti yang saya rencanakan nih Pak ya. Dengan mengadakan rapat kecil Pak bersama wali siswa yang yang butuh perhatian khusus tadi mungkin Pak. Dengan begitu secara bersama-sama dalam menuntun dan membimbing anak yang masih perlu perhatian tadi, dan saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan saya akan mengelompokkan siswa-siswa saya berdasarkan kemampuan dan bakat minat siswa Pak. Ini rencana saya ke depan. Dan juga saya juga berencana nih Pak menggunakan media-media yang mudah dipahami oleh siswa saya seperti dalam berhitung dengan menggunakan media nyata, misalnya bebatuan, dedaunan yang ada di lingkungan gitu Pak.
serta saya akan mungkin mengenalkan huruf kepada siswa-siswa saya menggunakan nyanyian, sehingga siswa saya mungkin lebih mudah mengingat. Karena siswa saya ini masih terlalu kecil, mungkin dengan nyanyian mereka lebih gemar Pak ya untuk menangkap pembelajaran. Dan ada lagi satu lagi yang saya rencanakan ini Pak. Setelah ini saya akan memberikan les tambahan mungkin Pak kepada siswa yang belum bisa menulis tersebut Pak. Mungkin setelah jam pembelajaran, mungkin setelah pulang, dan saya akan memanggil anak-anak yang masih butuh perhatian tadi yang belum bisa menulis tadi, dan saya akan mungkin membuat les tambahan untuk menulis atau membaca dan mengenal huruf. Mungkin begitu Pak rencana saya ke depan. Oh Bu, kalau menurut saya itu adalah upaya yang sangat bagus Bu. Langkah Ibu ke depan itu kalau menurut saya sangat bagus Bu. Mungkin selama ini Ibu belum melakukan langkah-langkah yang seperti Ibu katakan tadi. Sehingga apa yang Ibu harapkan mungkin belum terlaksanakan dengan baik. Jadi langkah itu sangat bagus. Iya begitu kayaknya Pak ya. Berarti saya secepatnya lah ini Pak ya akan mengundang wali siswa untuk mengadakan rapat kecil ini Pak ya tentang permasalahan siswa yang mempunyai kebutuhan tadi Pak ya. Termasuk saya juga akan secepatnya memberikan les tambahan kepada siswa-siswa yang sangat butuh perhatian saya tadi Pak. Di samping saya juga siswa saya, mungkin begitu Pak. Ya Alhamdulillah Bu. Sekarang saya menjadi senang Bu ya. Sepertinya Ibu sudah menemukan apa yang Ibu harapkan. Mudah-mudahan. Iya Pak, Alhamdulillah nih Pak. Saya juga merasa lega Pak, karena saya sudah menemukan akan secepatnya menerapkan solusi-solusi ini. Ya Pak, akan menerapkan apa yang saya rencanakan tadi secepatnya Pak. Alhamdulillah saya senang Pak. Jadi alhamdulillah Bu ya. Jadi ya, diskusi kita sangat bermakna hari ini. Jadi sebelumnya untuk ke depan, Ibu kan tadi sudah menyampaikan sekilas tentang apa yang dilakukan. Jadi saya ingin kepada Ibu, kira-kira bagaimana komitmen Ibu untuk ke depannya? Komitmen saya Pak, ini ke depannya, yang akan saya lakukan nih Pak ya, di antaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik tadi dengan siswa saya berdasarkan itu Pak, kemampuan siswa tadi, yaitu berdiferensiasi tadi Pak ya. Dan saya juga akan lebih aktif lagi menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan diferensiasi konten ini Pak. Dan saya juga akan menggunakan metode yang bervariasi dan meningkatkan antusias anak-anak. Dan yang saya komitmenkan lagi nih Pak, saya akan memberikan les tambahan bagi anak-anak yang memerlukan tadi, sehingga mereka juga bisa tertangani dengan baik dan mereka juga dapat menulis dengan baik serta dapat membaca yang untuk khususnya nanti Pak ya. Mungkin itu komitmen saya Pak. Ya keren Bu, mantap Bu. Saya sangat jempol sama Ibu ya. Terima kasih Pak. Tapi tidak Ibu pendam. Kita sudah sama-sama sharing bersama. Ya Bu, semoga ke depan Ibu bisa melakukannya dengan baik sehingga harapan Ibu bisa terlaksana. Amin Bu ya. Alhamdulillah Pak, saya merasa senang sekali dan saya berterima kasih sekali ini kepada Bapak telah membantu saya untuk memecahkan masalah saya ini Pak.
Terima kasih Bapak Halim, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya. Jadi sekarang kita masuk sesi kedua, yaitu saya yang menjadi coach, Ibu yang menjadi coach ya. Gimana, ada siap Bu? Insya Allah, udah Pak. Udah ya, kita mulai aja ya. Baik Pak. Assalamualaikum Bu. Apa kabar Bu Agustin hari ini? Waalaikumsalam Pak Halim. Kabar saya alhamdulillah baik nih Pak. Gimana ya Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung gini ya. Tidak bersemangat seperti biasanya. Biasanya Bapak ini bersemangat saya lihat Pak ya. Bagaimana Pak? Apa ada yang bisa saya bantu nih Pak? Jadi begini Bu ya. Memang apa ya? Sebelumnya saya mohon maaf. Jadi mungkin kehadiran saya mengganggu istirahat Ibu ataupun mengganggu aktivitas Ibu. Sebenarnya ada sesuatu Bu yang ingin saya sampaikan. Jadi gimana? Oh, tidak apa-apa Pak. Saya juga masih renggang ini Pak. Hari ini saya juga sudah habis jam dan saya juga lagi santai nih Pak. Tidak apa-apa. Tidak mengganggu istirahat saya. Bagaimana Pak? Jadi begini Bu ya. Sebenarnya nggak enak sih kita. Karena begini Bu, ini berhubungan dengan masalah yang saya hadapi. Jadi sebenarnya saya nggak mau susah untuk sharing, tapi apa boleh buat ya, karena saya butuh jalan keluar tentang masalah yang saya hadapi. Mungkin saya bisa sharing sama Ibu. Gimana Bu? Pak, Bapak jangan sungkan-sungkan kepada saya. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Bapak cerita saja kepada saya. Mungkin ada bisa saya berikan masukan atau gimana nanti Pak? Bapak bisa sharing kepada saya. Jadi seperti ini Bu. Sebenarnya saya ingin mencari solusi Bu. Ataupun ingin mencari jalan keluar tentang masalah-masalah yang saya hadapi dalam beberapa hari ini Bu. Mungkin saya share dengan Ibu akan ada jalan keluar dan titik temunya Bu. Oh begitu Pak ya. Kalau begitu Pak, kira-kira setelah Bapak sharing nih kepada saya dan setelah diskusi ini, apa yang Bapak harapkan ya dari diskusi ini? Jadi begini Bu ya, setelah mengajar dalam beberapa hari ini saya agak sedikit kewalahan karena saya lihat siswa itu sangat malas dalam mengerjakan tugas. Saya mengharap bisa ada solusi sama Ibu lah, bagaimana supaya siswa-siswa itu mau mengerjakan tugas yang tepat pada waktunya. Oh begitu Pak ya. Apakah tidak mengumpulkan tugas atau keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada setiap mata pelajaran atau di pelajaran tertentu saja ini Pak? Jadi begini Bu ya, akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya yang memang betul-betul malas mengerjakan tugas. Dari 20 siswa tersebut hanya 8 sampai 10 yang mau mengumpulkan tugas tepat waktu. Lainnya lagi mereka sangat malas dalam mengumpulkan tugas. Itu Bu masalahnya. Oh itu permasalahannya Pak ya. Berarti itu di semua mata pelajaran Pak, begitu siswa itu? Tidak semua sih Bu. Jadi kalau saya lihat pelajaran matematik, pelajaran IPA, PPKN, mereka selalu tepat waktu kumpul tugas. Ini yang menjadi masalahnya di pelajaran IPS-nya Bu.
saya lihat mereka sangat malas buat tugas di pelajaran IPS. Padahal kalau saya lihat itu pelajaran IPS itu pelajaran gampang. Iya ya Itu Pak ya. ya. Hmm, berarti di pembelajaran IPS saja Pak ya. Ya, Yang lain mungkin anak-anak antusias Pak ya. Berarti di ya. pembelajaran IPS saja. Kira-kira kenapa ya bisa begitu ya Pak ya? Begini Bu Apa ya. gimana Pak? Waktu pelajaran IPS di Hmm? kelas itu saya lihat anak-anak itu agak bengong dia dengar. Banyak anak-anak yang hanya diam saja. Mereka itu jauh dari kata-kata aktif, Bu. Mereka Oh, tidak cenderung bersifat pasif. Sehingga kan memang ini masalah bagi saya, Bu. berarti anak-anak Bapak waktu pembelajaran itu kurang antusias ya Pak ya? Ya, Bu. Eh, saya ingin tahu ya Pak ya, bagaimana cara Bapak mengajar IPS pada waktu itu Pak? Begini, Bu ya. Memang dewasa ini beberapa hari ini anak-anak itu sering saya suruh membuka buku pelajaran. Kemudian saya menerangkan di depan, Bu. Setelah itu saya sering mengajak anak-anak itu untuk adakah mau bertanya ataupun ada yang belum dipahami. Tapi saya lihat mereka hanya diam saja. Begitu Pak. Berarti waktu Bapak berikan pembelajaran yang begitu, bagaimana respon anak-anak ketika Bapak ajar dengan langkah yang seperti itu Pak? Ya seperti saya katakan tadi, Bu, hanya ada 1-2 orang anak saja yang merespon. Yang lain waktu kita ajak bertanya tidak ada merespon. Waktu kita tanya sudah paham. Oh, jadi seperti itu permasalahan Pak Halim hadapi ya Pak. Anak-anak Bapak tidak aktif saat pembelajaran, sehingga mereka terlambat Pak ya dalam mengumpulkan tugas-tugas yang Bapak berikan berarti Pak ya. Ya, Bu. Betul sekali, Bu. Memang beberapa hari ini saya pun agak semangat mengajar pun dah kayak bosan lah gitu kan. Karena bagaimana agak bosan, Bu. Kita ngomong sendiri di depan. Kita menjelaskan di depan. Siswa terdiam. Kalau kita tanya ada ngerti, diam aja. Ada pertanyaan, diam aja. Suruh buat tugas, gak ada yang kumpul, cuma sebagian yang kumpul. Ini bingung saya, Bu. Kira-kira gimana ya? Apa Ibu ada ide ataupun solusi bagaimana, Bu? Begini Pak ya, setelah saya dengarkan dari Bapak, ini permasalahan Bapak ya. Bapak sudah tahu permasalahan Bapak ini, berarti siswa Bapak kurang antusias dalam pembelajaran IPS Bapak. Dan anak-anak Bapak pasif dalam upaya apa ya yang Bapak lakukan untuk bisa merubah supaya anak-anak Bapak ini menjadi agak lebih aktif dan supaya anak-anak Bapak ini lebih respon kepada pembelajaran Bapak ini. Kira-kira apa ya upaya yang sudah Bapak lakukan dalam mengatasi ini, Pak? Jadi begini, Bu ya. Selama ini saya memang sudah melakukannya beberapa rencana. Jadi yang pertama saya sering mengingatkan kepada mereka melalui grup WA tentang mengerjakan tugas. Setelah itu waktu mau pulang sekolah saya ingatkan ini tugas mohon dikumpul tepat pada waktunya.
tapi saya lihat memang apa namanya seperti tidak ada perubahan, Bu. Gimana? Hmm, setelah Bapak ingatkan tadi, masih belum ada perubahan, Pak ya? Masih Ya, tetap sama, Pak ya? Tapi juga Pak, Bapak tadi sudah bercerita saat pembelajaran Pak Harli menggunakan metode bercerita dan tanya jawab. Tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif, Pak ya. Kira-kira nih Pak, apakah Bapak sudah pernah merefleksi pembelajaran IPS di kelas selama ini, Pak? Mungkin Bapak akan melakukan sesuatu agar anak-anak termotivasi gitu Pak dengan pembelajaran ini. oh ya juga, Bu ya. Eh, Kenapa ya saya tidak menerapkan Hmm, pembelajaran dengan metode yang lebih menarik ya, Bu ya? Mungkin selama ini metode yang saya terapkan itu kadang siswa itu bosan. Sehingga pada saat pembelajaran IPS itu saya lihat anak-anak itu apa namanya kurang bersemangat, Bu. Jadi mungkin ke iya. depan saya akan mencoba, Bu, untuk menggunakan metode yang lebih menarik, apa namanya yang lebih disukai oleh anak, sehingga nanti mungkin dengan metode tersebut apa namanya siswa-siswa saya akan senang belajar IPS. Iya Pak, itu adalah upaya yang sangat bagus Pak. Langkah Bapak sudah bagus. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab saja, anak-anak kurang tertarik ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Ya, apa namanya mungkin selama ini metode mengajar saya, Bu, kan belum mampu, Bu, mengaktifkan siswa dan belum mampu berpihak kepada siswa, Bu. Sehingga mungkin inilah, Bu, yang berpengaruh juga terhadap mereka yang melakukan tugas, mereka melakukannya, mereka saya lihat bersifat pasif. Ya, mungkin ini, Bu, apa kendala ya pada diri saya sendiri, Bu. Begitu Pak ya. Benar itu Pak, dengan refleksi diri ya Pak ya. Jadi Pak, apa nih yang akan Bapak lakukan ke depannya? Oke lah, Bu. Setelah diskusi dan sharing kita pada hari ini, berarti saya akan merefleksi, Bu, tentang pembelajaran IPS saya. Mungkin selama ini apa yang saya lakukan apa namanya masih membuat siswa itu tidak bersemangat. Mungkin saya masih menggunakan metode yang kurang menarik, dan ke depan saya akan menggunakan metode yang menarik. Juga mungkin ke depan saya juga akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, Bu. Mungkin dengan metode tersebut siswa akan aktif dan antusias, sehingga pembelajaran IPS yang mereka anggap selama ini hanya cerita, mereka akan semangat dan termotivasi untuk belajarnya. Iya Pak, itu adalah langkah-langkah yang sangat bagus sekali Pak Halim. Langkah-langkah yang Bapak ambil ini sudah tepat sekali Pak. Saya sangat setuju dan saya juga merasa senang Bapak sudah menimbulkan solusi-solusi dari permasalahan Bapak ini. Ya, Bu, alhamdulillah, Bu. Sekarang saya menjadi lega, Bu. Rupanya permasalahan-permasalahan yang terpendam dalam beberapa hari ini, setelah kita diskusi dan sharing, yaitu hambatannya sudah saya temukan, dan solusinya insya Allah alhamdulillah sudah saya dapatkan, Bu. Alhamdulillah Pak ya. Setelah Bapak menemukan solusi ini ya Pak ya, dan setelah diskusi ini, komitmen apakah yang akan Bapak Halim lakukan ke depannya Pak? Jadi begini, Bu ya,
Jadi komitmen saya untuk ke depan. Jadi sebelumnya terima kasih dulu kepada Ibu yang telah membantu saya dalam menemukan solusi ya terhadap masalah yang saya hadapi. Jadi komitmen saya ke depan, insya-Allah saya akan melakukan beberapa hal untuk menumbuhkan siswa itu menarik dalam pelajaran IPS. Seperti saya katakan tadi, tidak hanya dengar, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu tidak bosan. Dengan cara saya akan menyiapkan berbagai media, Bu. Karena pelajaran IPS itu identik dengan cerita, Bu. Tapi untuk ke depan, sekalipun itu berhubungan dengan semisal sejarah, saya akan menampilkan mungkin semacam infokus. Saya buka di YouTube itu tentang sejarah-sejarah. Jadi siswa itu akan menarik. Dengan saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran juga dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten. Saya juga akan mungkin menggunakan metode yang bervariasi, tidak berfokus kepada satu metode, dan meningkatkan antusias anak, sehingga harapan saya dengan melakukan ini anak-anak akan aktif dan senang mengikuti pelajaran IPS, tidak ngantuk, tidak bosan. InsyaAllah akan saya ciptakan suasana yang menarik. Jadi siswa itu nanti akan senang pelajaran IPS, tidak bosan. Wah, keren sekali nih komitmen Pak Halim. Saya berharap komitmen ini akan berjalan dengan lancar, dan saya juga turut mendoakan ya Pak, semoga rencana Bapak ini berjalan dengan lancar dan anak-anak Bapak juga merasa senang dan masalah-masalah Bapak akan teratasi dengan baik, Pak ya. Saya juga merasa senang dan bahagia hasil begini. Ya Bu, amin Bu, amin. Jadi alhamdulillah Bu, diskusi dan sharing kita hari ini membawa motivasi kepada saya untuk melakukan perubahan. Alhamdulillah Pak. Ini memang Bu muncul dari batin saya, tidak ada semacam Ibu mengatakan sesuatu, memang ini muncul daripada motivasi saya sendiri dengan berkat berdiskusi dengan Ibu. Semoga bisa saya terapkan ke depan, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya Bu, refleksi jadi apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan kita pada hari ini? Seperti yang sudah berjalan dengan baik ini kan Pak, mungkin interaksi dua arah antara coach dan coachee nih Pak, yang telah menggunakan tahapan alur tirta Pak. Mungkin itu Pak yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, mungkin alur tirtanya udah tersampaikan dengan baik. Mungkin itu Pak yang udah baik. Terus apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Mungkin Pak ini pertanyaan yang digunakan harus lebih maksimalkan lagi Pak. Pertanyaan yang digunakan untuk menggali potensi coachee ini harus lebih maksimal lagi. Yang ketiga, menghadirkan diri sepenuhnya. Dengan
menerapkan mindful listening. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Pak Lim? Negeri ini memanggilmu kawan. Udah Pak, itu berarti kan dengan kehadiran penuh tadi dengan mindful listening, berarti mendengarkan secara sabar gitu. Penggerak menghamba pada murid, Dan ini Pak, tambah lagi belajar lebih fokus mungkin Pak ya. gapai potensi Bapak tingkatkan tadi prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Nomor 4, Belajar dengan terus berlatih untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu berlatih agar terbiasa Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita dalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. dan mendengarkan aktif menggunakan teknik rasa. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak Berarti yang itunya, yang bawahnya itu aja Pak. Saya merasa mendapatkan solusi tentang permasalahan. hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil Solusi dari permasalahan yang saya hadapi. bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Apa lagi Bu? Dan saya merasa lega Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. karena permasalahan ini Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. sudah tidak menjadi pikiran terus bagi saya. Penggerak menghamba Berarti ini Pak Lim ya, berarti ini perasaan saya yang di coaching oleh Roy. hargai potensi, tingkatkan prestasi. Karena saya dapat berbagi cerita dengan orang lain. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi Berarti udah habis ya? Ibu Pertiwi. Ya Pak, saya boleh 10 refleksi nih, tapi refleksi Bapak aja ya dulu ya. Oh ya, berarti kalau udah habis ini pun karena waktunya sudah habis, saya stop ya. Boleh Pak Lim. Oke Bu ya, saya stop ya. Oke, sekian selaku coach dan coach kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan bisa memperbaiki ke depan ke arah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi